Halo, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini berjumpa lagi dengan pelajaran TIK. Hari ini Bapak akan melanjutkan kembali tentang program Excel-nya. Beberapa minggu yang lalu, kalau tidak salah, kita sudah mengenal bagian-bagian di dalam Excel. Nah, minggu ini kita akan mendalami lebih lanjut tentang program Excel tersebut. Oke, ya, siap ya? Baik, kita langsung saja ya. Pertama, kita pilih tombol Start, All Program, lalu Microsoft Office Excel 2010. Kita tunggu beberapa saat. Baik. Nah, langkah pertama, kita akan menentukan jenis huruf dan besar hurufnya. Bagaimana kita mengatur jenis huruf dan besar huruf di dalam Excel? Mudah saja. Kalian gerakkan mouse ke arah atas kiri ini, di daerah sini, ya. Ini ada satu bagian. Diklik saja satu kali, klik kiri. Maka dia akan memblok seluruh worksheet ini. Ya, lembar kerja ini dia blok semua. Artinya, ketika lembar kerja ini diblok, maka siap diganti. Ya, baik itu mungkin jenis hurufnya ataupun besar hurufnya. Nah, tools yang digunakan ada di sini. Ini untuk mengatur jenis huruf, ya, dan ini untuk mengatur besar huruf. Kita atur aja ya. Misalnya contoh, hari ini kita akan menggunakan Arial. Maka kita tinggal klik saja panah ke bawah, lalu kita gunakan Arial. Lalu besarnya di sini 12 standarnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sudah Arial 12. Arial 12. Semua Arial 12. Baik. Nah, tugas hari ini kita akan membuat jadwal pelajaran. Ya. Nah, seperti apa? Mari kita ikuti penjelasan. Oke, Bapak mulai ya. Di sini ada, Bapak mengetikkan huruf besar semua, jadwal pelajaran. Oke. Nah, ingat, di dalam Excel kita mengetik di dalam sel-sel ya. Perhatikan baik-baik. Ini Bapak mengetiknya di sel B2. Jadi B2. Ya. B2, pertemuan antara kolom B dengan baris kedua. Maka jadwal pelajaran ini ada di B2. Bapak geser ke sini, apakah ada pelajaran di sini? Tidak ada. Di sini tidak ada. Tapi kalau Bapak geser kan kursornya di sini, ada jadwal pelajaran. Ya. Jadi walaupun ini panjang, kamu tidak usah memikirkan bahwa ini tulisannya ada di sini, tidak ada. Tulisannya tetap di B2. Begitu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi untuk menulis di dalam Excel itu menulis di dalam selnya. Lalu Bapak geserkan selnya ke bawah. Perhatikan. Nah, di sini. Bapak akan menuliskan di sini kelas 5. Maka di sini sel ini hanya berisi tulisan kelas 5. Di sini tidak ada, ya. Di sini masih kosong. Hanya di sini pelajaran, di sini kosong semua. Oke, bisa dipahami ya. Nah, lalu di dalam jadwal pelajaran itu ada jam, lalu hari Senin, Selasa, Rabu. Lihat ini, Pak, itu numpuk. Ini bukan bertumpuk. Ini belum diatur. Nanti kita mengatur lebar kolomnya. Bisa diatur. Ya, sabar. Oke, yang jelas ini jam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Oke, seperti ini. Kita buat jamnya 1, jam pertama, jam kedua, jam ketiga, ya. Lalu jam ini ada istirahat nanti ya, untuk istirahat. Lalu jam keempat, lalu jam kelima. Oke. Jam keempat, lalu jam kelima. Kurang lebih begitu. Baik. Nah, dari sini lihat baik-baik.
ketika huruf itu diketik di dalam sebuah sel, secara otomatis dia akan berada di sisi sebelah kiri dari sel itu. Ya, perhatikan baik-baik. Tapi kalau angka yang dimasukkan, dia berada di sisi kanan sel itu. Ya, perhatikan baik-baik. Pak, tapi apakah ini bisa di format sendiri, diatur secara manual? Bisa. Mari kita atur secara manual ya. Misalnya, ini kita mau menjadi di tengah-tengah sel. Bagaimana di tengah-tengah sel? Oke. Pertama, untuk menjadi di tengah-tengah sel ini harus di blok terlebih dahulu. Ya, di blok ya. Lalu kita buat untuk ke tengah-tengah sel gunakan tool center. Ini center. Oke. Nah, demikian pun dengan angka. Ketika ini mau ke tengah-tengah, kita gunakan center juga. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang mari kita isikan misalnya ini misalnya saja ya. Nanti kalian buat contohnya ya, buat contohnya seperti yang kalian hafal saja toh. Silahkan kalian mengarang sendiri juga nggak apa-apa ya. Oke, misalnya ya Bapak ini pertama agama, oke, agama 2 jam. Guru PKN ya, 2 jam. Lalu di sini matematika. Nah, perhatikan baik-baik. Ini kan tidak cukup. Bagaimana cara melebarkannya? Nah, sekarang Bapak ajarkan cara melebarkan kolomnya. Untuk melebarkan kolom, misalnya Bapak mau melebarkan kolom hari Senin ini, maka batas garis batas antara C dan D ini diklik, tahan, lalu ditarik ke samping. Nah, begitu ya. Jadi diklik terus, diklik kiri, tahan, geserkan. Ya, mau dilebarkan, mau dikecilkan, silakan. Oke, bisa ya? Baik. Lalu untuk hari Selasanya, matematika kembali 2 jam, bahasa Indonesia, oke. Nah, seperti ini, lalu TIK misalnya. Oke. Nah, ini pun sama. Ini kan tidak cukup, maka kita lebarkan saja. Nah, begitu. Jadi tidak ada tulisan yang tertumpuk oleh kolom yang lainnya. Oke ya? Bisa dipahami ya? Oke. Lalu kemudian di sini Bapak ingin memasukkan IPA. Oke. IPA. Lalu di sini B Indonesia. Lalu di sini IPS. Baik. Lalu kita lebarkan lagi kolom ini. Nah, lihat baik-baik ya. Jadi akhirnya tidak ada huruf yang tertumpuk oleh kolom yang lainnya. Oke, hari Kamis sekarang ya. Kamis tetap saja. Ya, begitu. Lalu kemudian kita ada pelajaran baik bahasa Sunda ya. Anggap saja ini 2 ya. Oke. Nah, ini juga dilebarkan saja. Lalu Jumat terakhir kita isi saja. Ini misalnya ada PLK ya. Lalu ada apa lagi?
SPDP ya. SPDP. SPDP. Oke. Nah, kurang lebih Jumat hanya 3 pelajaran saja kurang lebih. Ini juga dilebarkan saja biar kolomnya sama lebarnya. Ya, kurang lebih sama lebarnya. Oke. Nah, anak-anak, setelah ini diisi, maka kita akan membuat garis-garis tabelnya. Seperti apa membuat garis tabelnya? Gampang. Kita tinggal blok mulai dari jam sampai ke bawah, seperti ini, di blok ya. Boleh menggunakan mouse, boleh menggunakan keyboard, silakan. Setelah itu, di sini ada tools, border. Ya, ini border, kita pilih, klik panah ke bawah, lalu pilih yang all border. Nah, maka akan terbentuk sebuah jadwal pelajaran. Baik. Oke. Nah, Bapak ingin ini yang bagian atas ditebalkan hurufnya. Maka ini diblok kembali. Kita gunakan bold. Oke. Lalu untuk ke bawahnya, ini juga ditebalkan kembali. Nah, baik. Lalu kemudian judul dengan kelas ini pun ditebalkan. Nah, ditebalkan begitu ya. Dan Bapak ingin hurufnya dibesarkan 14. Baik, anak-anak untuk hari ini, minggu ini, Bapak ingin kalian membuat di komputer, bagi yang mempunyai komputer, buat di komputer tabel ini. Bagi yang tidak mempunyai komputer di rumah, silahkan membuat tabelnya di buku TIK. Oke, sekali lagi Bapak ulangi. Jadi bagi yang mempunyai komputer, silahkan membuat tabel ini di Microsoft Excel komputer kalian masing-masing. Tetapi bagi yang tidak mempunyai komputer, silahkan membuatnya di buku TIK-nya. Baik, Bapak kira tugas hari ini paham ya? Nah, nanti untuk yang di komputer ini disimpan, karena akan dilanjutkan minggu depan. Ya, untuk yang di komputer ini disimpan. Jadi program ini harus disimpan, ya, karena akan dilanjutkan minggu depan. Bagi yang di buku TIK pasti sudah ada ya. Oke, langsung aja ya, kita simpan program ini, file, save as, supaya kalian tidak susah mencari, kalian simpan di desktop saja. Desktop ya. Nah, lalu filenya kelas 5. Oke, kelas 5. Lalu tekan tombol save-nya. Baik, itu saja untuk minggu ini. Ini harus selesai, lalu nanti minggu depan kita lanjutkan kembali. Terima kasih, sampai jumpa.